Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nih, saya mau ngebahas juga nih sama Bang Nigara ya, mungkin ya. Jadi, Bang Nigara, kalau misalnya kita ini di apa namanya ya, di perebutan juara ketiga Piala Asia U23 ini menang lah begitu. Ini akan menjadi PR lagi begitu ya, untuk di grup penyisihan di Olimpiade Paris 2024 begitu. Ya tantangan bukannya turun tapi semakin naik. Semakin tinggi gitu ya. Karena akan berhadapan dengan Amerika, dengan Prancis, bahkan di grup sebelah juga ada Argentina ya Bang Budi ya. Gimana nih melihat ini Bang Nigara? Gini, kalau tantangan tuh nggak ada yang di bawah, tantangan di atas. Pasti di atas. Iya dong. Betul. Jadi kalau kita dapat tantangan di bawah bukan tantangan namanya. Iya kan? Iya, betul. Kita aja kayak kita wartawan. Kalau suruh ini kita wawancara ini kan gak gampang tuh. Dibanding wawancara orang di jalan kan gampang betul. Nah, sama itu posisinya. Jadi kalau tantangan ke depan ya harus kita raih. Nah, anak-anak ini siap gak? Siap, insya Allah. Nah, cuma memang tadi sepakat saya nih kelelahan. Nah, pertanyaannya sederhana. Kau Rifi mungkin enggak, zaman saya Eli dia enggak mungkin. Nah, ini apa Sira juga enggak. Saya nih AMK. Asal makan kenyang. Kebayang nggak itu anak-anak mereka kayak apa? Di Indonesia ini pemain-pemain bola atlet lah, atlet gitu rata-rata anak kelas menengah ke bawah. Anak kelas menengah ke bawah di Indonesia ini AMK makannya, asal makan kenyang. Apa aja dimakannya. Makanya Sintayong marah ketika ada yang kedapatan makan mie instan. Kan itu persoalannya. Kalau Korea, saya ke Korea berulang-ulang. PSSI di Korea. Apa yang terjadi di sana? Mereka kampus punya lapangan fasilitas olahraga luar biasa, makan mereka gratis semua. Kita enggak gitu. Jadi kita bersyukur nih ada yang kayak gini tim nih, Sintayong menciptakan gini, kita bersyukur. Kekurangan masih banyak kekurangannya. Tapi kalau mental bagaimana Bang? Mental mereka gitu. Tadi malam kan penuh tekanan gitu. Ini kan saya udah bilang nih, tadi Eli deh, pemain nasional tanya Eli deh. Iya. Kita kalau udah dengar orang ngomong Inggris, ngomong Belanda, ngomong Prancis, semua ilmu kita hilang. Betul nggak Eli? Nih saya ngalamin Vi. Nih di sini di Kuningan. Dari kantor suruh wawancara Beni Murdani. Persiapan semua saya buat, kita mau ketemu Panglima TNI ABRI kan, kayak apa? Susah. Ini akhirnya Pak Kardono almarhum kasih, nih sudah Ben ini koncoku mau wawancara. Begitu sampai apa? Semua yang kita siapin 2 minggu hilang. Gitu. Karena mental kita langsung. Ini anak-anak nih sekarang mentalnya bagus. Kenapa? Main di luar. Bergaul sama orang luar. Kan itu mereka sama tuh ngomong sama. Diaspora. Sehingga mereka akhirnya apa? Kebiasaan dengan biasa kayak gitu. Enak. Ini kayak dia lah. Oke. Dia dari kecil di lingkungan sepak bola, kalau nggak kelotokan jangan dipanggil dia. Mas Budi, gitu. Mas Budi, apa kelelahan Mas Budi? Kayaknya kalau dibilang ya, mungkin bagi sebagian masyarakat mungkin ada yang setuju, tapi ada juga mungkin setuju tapi dengan catatan gitu loh maksudnya ya kan. Artinya begini, kalau dibilang kelelahan dari Qatar, terus udah gitu lanjut lagi ke Australia, lalu juga ke Yordania, Korsel. Itu jaraknya sih nggak terlalu terpaut jauh lah gitu. Tapi prestasi terukir di situ gitu. Ini kelelahan yang seperti apa sih kira-kira ini? Jadi begini, dalam sebuah turnamen ini kan ada yang namanya peak performance. Dan peak performance Indonesia top levelnya itu ada ketika lawan Yordania. Di mana kita menang 4-1. Ketika melawan Korsel memang kita kuat, kita bisa ngimbangin. Tapi harus dicatat Korea Selatan main 10 pemain di menit 70. Bahkan perpanjangan waktu sampai 30-40 menit. Selama kurun waktu 50 menit itu Indonesia tidak berhasil menjebol gawang Korea Selatan. Bahkan sampai memaksa adu penalti. Disitulah saya udah melihat ini bahaya ketika melawan siapapun di semifinal. Karena kita tidak bisa memanfaatkan sisa waktu 50 menit, 1 babak lebih itu untuk bisa segera unggul dari Korea Selatan. Jadi di situ udah puncak-puncaknya itu ketika kita mengalahkan Korea Selatan. Kita berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan adu penalti sampai 11. Peaknya di situ. Peaknya di situ. Udah mulai agak menurun sedikit di situ. Dan ketika melawan Uzbekistan dengan semua pemain yang komplit, variatif, pelatihnya juga dari awal tidak termakan dengan perang urat saraf. Jadi berapapun supporter Indonesia di Stadion Bin Khalifa, kita tidak akan terpengaruh. Itu dibuktikan sama Timur Kapatse. Sementara Indonesia tidak bisa memanfaatkan pemain ke-12 kita
Karena aktor sesungguhnya di lapangan ini satu skuadnya tidak lengkap, kedua Jadi banyak perubahan faktor. skema aktor itu juga berpengaruh banget ya Mas Budi ya? Sangat berpengaruh Karena chemistry di antara mereka juga sulit terjalin begitu? kalau chemistry sih bukan, tapi lebih kepada kebutuhan tim di depan. Rafael mungkin baru mencetak gol kemarin, tapi efeknya dia dalam sebuah pertandingan bisa kemana-mana. Itu bisa membuat Marcelino mendapatkan ruang, Witan mendapatkan celah. Fungsinya Rafael di situ. Makanya Rafael bisa memberikan kesempatan kepada Marcelino, kepada Witan dan pemain-pemain lain untuk bisa mencetak gol. Tapi ketika pertandingan kemarin ya harus kita akui Uzbekistan memiliki keunggulan baik dalam hal strategi, taktik, stamina. Mereka berani pressure pemain kita, mereka bahkan berani berdarah-darah, berani tubrukan dengan pemain kita. Itu yang nggak muncul dalam pertandingan kemarin, faktor itu. Mungkin menjaga-jaga agar jangan sampai dapat kartu kuning untuk masuk ke babak final. Ya itulah bedanya Ci. Kalau tadi kan dibilang sama Mas Budi kan Indonesia mungkin ya bergantung lah gitu dengan kehadiran Rafael ya seharusnya yang menjadi trigger begitu atau komandan lah di lapangan gitu ya kan. Ya, Vi, ini saya potong. Apa tuh? Kan tadi soal performance saya setuju lah itu ya. Ini pengalaman lagi nih, ini bukan nostalgia, ini pengalaman. Nanti Eli boleh ngasih. Kita tuh biasanya main bagus di awal. Gitu. Jadi kalau ini peak performance-nya waktu kita lawan Jordania dan lawan Korea, itu luar biasa. Artinya apa? Udah bagus. Udah on dari track, awal sampai akhir track, gitu gitu. Nah, tinggal sekali lagi bahwa kita belum kan orang main bola tuh chemistry ketemu berapa tahun El? Nanti Eli yang jawab deh. Berapa tahun gitu. Nah, ini persoalannya. Ini anak-anak belum lama loh, belum lama. Jadi maksud saya ini jalannya udah dapet nih. Materinya udah dapet nih, tinggal pemolesan. Makanya kita butuh 5 tahun nih, gitu. Terserah mau Sintayong kok, mau siapa terserah aja gitu. Tetapi anak-anak ini punya dan mereka bergaul keluar. Ini yang paling penting sehingga nggak ada minder lagi gitu.